Hai guys, welcome to Drama Life Indonesia. Kita punya banyak banget cerita dan gambar keren. Please subscribe supaya kamu gak ketinggalan serunya. Bill Gates. Siapapun yang pernah menggunakan PC atau laptop pasti sudah familiar dengan Microsoft dan sistem operasinya yang bernama Windows. Software bawaan komputer ini ternyata pertama kali diciptakan oleh Bill Gates, seorang tokoh bisnis yang mengawali passionnya di dunia komputer sejak sekolah hingga sukses dan menjadi orang terkaya kelima versi majalah Forbes dengan total kekayaan 129,6 miliar US dollar loh. Selain itu, Bill Gates juga aktif mengelola yayasan sosialnya bernama Bill and Melinda Gates Foundation yang memfokuskan untuk memerangi kemiskinan dan penyakit. Nah, bagaimana kisahnya mencapai kesuksesannya seperti sekarang? Simak kisahnya melalui video Drama Life Indonesia. Bill Gates memiliki nama lengkap William Henry Gates III, lahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington. Ayahnya bernama William Henry Gates yang bekerja sebagai seorang pengacara sukses dan ibu bernama Mary Maxwell yang bekerja sebagai guru hingga menjadi anggota Dewan Direksi pada First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell, sekaligus anggota tingkat nasional United Way. Sejak kecil, Bill Gates sudah terlihat sebagai anak yang cerdas, utamanya pada mata pelajaran matematika. Melihat kemampuan Bill Gates, orang tuanya memutuskan untuk memindahkan Bill Gates ke sekolah bergengsi yang terkenal dengan pembinaan akademiknya yang bagus, sekaligus sekolah khusus anak laki-laki bernama Lakeside School. Di sekolah tersebut, kemudian Bill Gates yang saat itu berusia 13 tahun mulai mengenal komputer dalam bentuk mesin teletype yang menghubungkan telepon ke komputer pada tahun 1968. Dengan cepat, Bill Gates bisa menguasai bahasa pemrograman BASIC dan bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Bill Gates bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperdalam ilmu komputernya. Hingga pihak administrasi sekolah memutuskan untuk membeli komputer dari General Electric Company atau GEC. Melalui mesin GEC ini, Bill Gates mampu membuat program pertamanya. Kemampuan komputer Bill Gates sudah nggak diragukan lagi sejak sekolah. Bahkan, ia pernah menghack komputer sekolah, mengubah jadwal dan penempatan siswa, dan kemudian sebagai hukumannya, ia nggak boleh menyentuh perangkat komputer di sekolah untuk sementara. Di sekolah yang sama, Bill Gates kemudian bertemu Paul Allen dan keduanya mengembangkan talenta mereka pada pemrograman komputer bersama-sama. Gates, Allen, dan 2 hacker lainnya juga bersama-sama menemukan bug dalam sistem milik Computer Center Corporation. Keduanya terus mengembangkan software walaupun usia mereka saat itu masih sangat muda, yaitu 15 tahun. Lewat perusahaan tersebut juga, Gates dan Allen lebih mengenal dunia komputer. Kemampuan semakin terasa, Gates mengembangkan program sistem pembayaran untuk Information Science Inc. sebagai bisnis pertamanya. Kemudian, ia dan Allen mendirikan perusahaan pertama mereka bernama Trav-O-Data. Perusahaan ini pernah menjual software untuk mengoptimalkan lalu lintas seharga 20 juta US dollar. Pada musim gugur 1973, Bill Gates kemudian resmi menjadi mahasiswa Harvard University pada jurusan hukum. Meski bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik dan dikenal sebagai mahasiswa jenius, kecintaannya pada dunia komputer tetap menjadi yang utama baginya. Akhirnya, Bill Gates pun memutuskan untuk drop out dari Harvard University dan tetap berteman baik dengan Paul Allen, temannya semasa sekolah. Ia pun melamar pekerjaan yang berhubungan dengan komputer di Boston. Ia juga mendorong Allen untuk melamar di perusahaan software tempatnya bekerja bernama Honeywell agar impian mereka untuk mendirikan perusahaan software bisa berjalan. Kisah karir Gates di dunia komputer semakin cerah ketika Microinstrumentation and Telemetry System atau MITS meminta penerjemah untuk produk mikrokomputer Altair 8800 mereka. Kemudian, Allen dan Gates berangkat ke Albuquerque untuk mendemonstrasikan pekerjaan mereka pada MITS. Allen bertugas untuk membuat simulator, sementara Gates mengembangkan penerjemahnya. Demonstrasi berjalan mulus.
dan MITS pun setuju mendistribusikan dan memasarkan produk sistem operasi komputer hasil pengembangan Gates dan Allen. Kerjasama antara perusahaan Bill Gates dan MITS pun berjalan. Dan sistem operasi mereka pun dinamai Basic Microsoft dan menjadi produk pertama Microsoft tentunya. Nama pertama yang dipilih Bill Gates untuk brand perusahaannya adalah Microsoft. Namun, seiring berjalannya waktu, direvisi menjadi Microsoft tanpa tanda hubung. Sementara, Microsoft resmi didirikan pada 4 April 1975 dan Bill Gates ditunjuk sebagai CEO. Di tahun 1976, Bill Gates merasa sistem operasi Basic Microsoft masih banyak kekurangan karena sistem tersebut banyak diutak-atik dan diproduksi ulang oleh berbagai pihak. Sementara, Microsoft nggak mendapat keuntungan sama sekali. Microsoft pun akhirnya mengakhiri kerjasama mereka dengan MITS karena perbedaan pandangan. Selanjutnya, Bill Gates dan Microsoft-nya mendapatkan tawaran kerjasama dengan IBM dan melahirkan sistem MS-DOS dengan modal pertama saat itu sebesar $50.000. Perkembangan Microsoft terus berlanjut hingga menjadi penguasa pasar sistem operasi komputer terbesar di dunia. MS-DOS pun banyak dikembangkan berbagai pihak yang mengantarkan pundi-pundi uang ke Microsoft dan Bill Gates. Pada 1 Januari 1994, Bill Gates menikahi wanita bernama Melinda Frantz yang saat ini sudah berpisah dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Jennifer Catherine Gates, Rory John Gates, dan Phoebe Adele Gates. Setelah kerja keras, Microsoft mengantarkan Bill Gates menjadi seorang jutawan. Namun kesuksesannya nggak terlepas dari kesulitan yang dihadapinya. Bill Gates pernah dituntut dari Departemen Keadilan Amerika Serikat pada tahun 1990 dengan dakwaan telah melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Kemudian, di tahun 1999, Bill Gates kembali harus menghadapi tuntutan hukum Undang-Undang Bisnis Amerika Serikat. Di tahun 2000, Bill Gates kemudian memutuskan mundur dari jabatan CEO-nya dan kembali menjalani karir seperti dulu sebagai kepala penelitian dan pengembangan perangkat lunak di Microsoft Corp. Di tahun 2008, ia memutuskan mundur dari manajemen Microsoft dan memilih aktif pada kegiatan sosial melalui yayasan sosial yang ia dirikan, yaitu Bill and Melinda Gates Foundation, yang memfokuskan untuk memerangi kemiskinan dan penyakit. Microsoft sampai sekarang masih terus dikembangkan, utamanya dengan sistem operasi Windows-nya yang sudah dibuat sejak 1985 hingga saat ini dan akan dirilis versi terbarunya, yaitu Windows 12. Apalagi Windows menguasai pasar untuk sistem operasi komputer. Kita bisa melihat di berbagai perangkat semua orang menggunakan Windows. Jadi, gak heran kalau saat ini Bill Gates masih masuk jajaran orang terkaya di dunia dan berada di posisi kelima menurut Forbes dengan total kekayaan mencapai 129,6 miliar US dollar. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami sangat bersyukur dapat viewers baik dan ramah hati yang akan jadi subscriber kami. Sekalian tombol loncengnya ya.